Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nobitasari, NPM 5019151, kelas 4D PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model-model pengembangan kurikulum dan tematik kurikulum. Yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum yang mana pengembangan tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum itu sendiri, dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat maupun daerah dan sekolah. Selanjutnya yaitu macam-macam model pengembangan kurikulum. Ada beberapa macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum Taylor. Yang kedua yaitu model pengembangan kurikulum Taba. Taba menyatakan bahwa kurikulum ini harus didasarkan dengan lapisan bawah karena Taba mempercayai kurikulum akan lebih efektif dan efisien jika dibuat oleh guru. Yang ketiga yaitu model pengembangan Zeiss. Model pengembangan ini terdiri dari kurikulum administrasi dan kurikulum akar rumput. Yang keempat yaitu model pengembangan kurikulum Beukem. Beukem menyatakan terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan wilayah. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dahulu wilayah yang akan menerapkan kurikulum, apakah dalam skala nasional, daerah tertentu, atau bahkan hanya sekolah tertentu. Yang kedua yaitu menentukan pihak-pihak yang akan berperan dalam merancang kurikulum, baik secara konseptual dan secara operasional, sehingga pihak-pihak yang dipahami dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan pengambil kebijakan, melainkan melibatkan praktisi atau pihak-pihak yang berhadapan langsung. Yang ketiga yaitu menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh. Dalam hal ini perlu dikembangkan isi dari kurikulum yang akan dikembangkan dengan cara merumuskan tujuan utama, tujuan umum, dan tujuan khusus. Yang keempat yaitu implementasi kurikulum. Dalam hal ini, tahap pengimplementasikan kurikulum perlu mempertimbangkan teknis dalam pengimplementasiannya. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran tematik. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tematik PAI. Pembelajaran tematik dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, juga memiliki sejumlah tujuan lain, yaitu yang pertama, agar peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tersebut karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang kedua yaitu agar peserta didik mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar aspek dalam satu tema. Yang ketiga, agar pemahaman peserta didik terhadap aspek PAI lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, agar kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik karena mengaitkan berbagai aspek atau topik dengan pengalaman pribadi,
dalam situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu. Yang selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran tematik PAI. Manfaat dari pembelajaran tematik PAI antara lain, yang pertama yaitu dengan mengembangkan beberapa kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua yaitu peserta didik mampu melihat hubungan yang bermakna antara aspek atau pokok bahasan. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang keempat yaitu bersifat fleksibel. Terakhir yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Materi yang terakhir yaitu implementasi pembelajaran tematik PAI. Adapun prosedur dalam penerapan pembelajaran tematik PAI secara umum mengikuti 3 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan. Sebelum melakukan pembelajaran, ideal seorang guru harus membuat perencanaan yang berhubungan dengan pembelajaran, karena perencanaan meliputi segala aspek tentang pembelajaran atau suatu rancangan yang diperhatikan guru sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.